Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditangkap polisi pada pagi ini. Kabar itu dibenarkan oleh tim pengacara Roy Suryo, Petrus Celestin. Kabar terbaru rekan-rekan, Roy dan Tifa dikabarkan telah ditahan dan tentu saja ini sebuah kabar baik, kabar indah dan memang konsekuensi yang harus mereka terima atas tindakan yang tentu saja melakukan fitnah terhadap ijazah Pak Jokowi. Tapi rekan-rekan, tentunya ini kan proses hukum sudah berjalan, progresnya sudah nampak terlihat, bahkan tersangka sudah dilakukan penahanan. Artinya rekan-rekan, kita melihat bagaimana tuntutan balik dari Pak Jokowi faktanya benar-benar menjerat para tersangka, meskipun ini pelan, meskipun banyak pihak yang mengomentari bahwa ini terkesan berlarut-larut, tapi oke lah. Di sini kita bicara alon-alon asal kelakon, toh faktanya ditahan juga. Maka dari itu, ayo kita analisa dan bagaimana kita saksikan kronologi penahanan dan juga penangkapan. Dokumen yang dikirim oleh pihak kepolisian telah memenuhi unsur dan telah cukup, sudah terpenuhi. Jadi dengan form P21 di dalam KUHP nggak ada P21 ya Bang. Nah dalam hal ini tentu setelah tahap P21 tentu akan ada tahap 2. Apa yang dikatakan tahap 2 itu? Apakah dia ditahan apa tidak? Tahap 2 dari P21 diumumkan ke tahap 2 itu ada waktunya. Seperti apa itu Bang? Kalau memang ada waktu 14 hari, tentu besok. Apakah dia ditangkap atau tidak? Tentu besok, ya, hari Kamis. Nah, yang dipertanyakan apa? Pertanyaan saya, apakah P21 itu setelah diumumkan benar tidak boleh lebih dari 14 hari? Kan P21-nya sudah diumumkan? Sudah. Nah, jadi poin pentingnya begini, hukum itu ada tata caranya. Kalau perilakunya ada di KUHP, orang harus dipidana atau tidak. Kalau tata caranya ada di KUHP. Nah, jadi dalam perspektif hukum ada pasal yang berkait dengan sanksinya lebih dari 5 tahun. Yang saya ingat ada pasal 35 kalau tidak salah menjadi 12 tahun. Itu menjadi keharusan, harus ditangkap. Harus ditangkap, harus ditahan. Gitu. Penahanannya itu berjarak 20 hari selama 60 hari. Ya, apakah nanti di tingkat kejaksaan langsung karena P21 berarti sudah diserahkan kepada kejaksaan, jaksalah yang menahannya. Gitu loh. Itu poin pentingnya. Yang kedua, problem seriusnya ini tidak berdiri sendiri masalah hukum, tapi sudah ada gesekan-gesekan politik. Tarik-menariknya tuh di situ. Kalau perspektif hukum sudah dari kapan tahu harusnya ditahan ya. Harusnya. Karena dia berulang-ulang ngomongnya. Bukan berulang-ulang, sanksi pasalnya. Sanksi pasal dan dia ancamannya ya. Ancamannya. Jadi bukan karena like and dislike, tapi justru kenapa sekarang belum? Di sinilah ada like and dislike, di sinilah ada peran kekuasaan. Ini saya kritik siapapun yang menghalang-halangi ditangkapnya si Roy, itu adalah pelanggaran hukum serius. Saya berkomitmen bongkar ini dalam arti positif. Artinya positif begini, everybody, siapapun, termasuk saya, mungkin juga Bu Eni dan lain-lain, saya nggak boleh klaim orang, tapi saya ingin tahu kepastian ijazah asli Jokowi itu mana. Karena waktu 3 kali di pengadilan saya nggak ada diperlihatkan. Saya datang ke Solo juga nggak diperlihatkan. Jokowi mintanya understanding. Ya sudah, saya dia minta begitu. Dia yang punya kasus, dia ngelaporin saya. Yang penting kepentingan saya berhasil, saya bebas. Kita damai. Dicekalnya dicabut, kemudian SP3. Ketimbang mereka masih sibuk aja ngurusin begituan kan. Kita mah udah melalang buana kemana-mana, udah keluar negeri berapa kali. Jadi poin pentingnya adalah animo masyarakat dan juga kepentingan hukum harus jelas. Hukum itu tidak boleh tidak jelas endingnya. You salah atau saya benar.
saya salah atau you yang benar. Gitu hukum itu. Kalau udah menjadi masuk ke proses pengadilan baik perdata maupun pidana. Jadi oleh karena itu dengan segala hormat, sekarang saya asumsikan ada di kejaksaan, jangan sekali-sekali kejaksaan tidak menahannya, karena ilmu hukum harus menahannya. Bukan saya berpihak kepada Jokowi, nggak ada urusannya. Saya dengan Jokowi udah selesai, nggak ada. Kalau Jokowi yang minta understanding, ini penting loh. Banyak orang nggak ngerti. Seolah-olah saya dianggap terima uang lagi. Tapi logika terbalik. Kalau saya terima uang, mana buktinya? Mana faktanya? Mana data-datanya? Saksinya. Malah ada yang ngomong begini, Bu Eli. Oh, ini nggak nerima. Kali Bu Eli yang nerima. Ada yang bilang begitu, bagaimana? Ada yang bilang Bu Eli yang bodohnya dapat 30 miliar. Gimana Bang? Nah itu, gimana jawablah. Nah jadi gini Bang, kita kesanakan silaturahmi dan saling bermaafan. Apalagi Bang Egy adalah sahabat dari Pak Jokowi sebelumnya. Itu yang menyampaikan Pak Jokowi langsung loh. Betapa low profilnya mantan presiden ke-7 itu. Bang Egy memang ya dipeluknya, tapi dia menjawab begini, Bang ingat enggak waktu kita begini-begini tahun 2006. Jadi artinya, bersama Todung Mulya Lubis. Iya, saya merinding itu. Dia masih ingat. Saya nggak ingat. Iya, jadi ada asumsi orang bahwa Pak Jokowi yang sekarang ini bukan Pak Jokowi yang dulu. Ternyata dia ingat cerita Abang, berarti inilah Pak Jokowi yang sebenarnya. Dan kita 2 kali ketemu, profilnya bagus sekali gitu. Santun gitu. Beda dengan ini, dengan orang-orang yang berlagak jadi, bahkan ada yang sok ustad tapi arogansinya dan omongannya luar biasa. Fitnahnya, mulutnya, jahatnya. Nah, jadi gini Bang, tentang ini kita menganggap polisi ini mungkin hati-hati dalam penangkapan Roy Suryo ini, karena ini dianggap adalah atensi publik. Saya berpendapat perkara ini tidak ada atensi publik, kecuali masalah mahasiswa Bang ya. Berkali saya sampaikan, ada mahasiswa namanya Alfredo ditangkap, ditahan sampai turun Yusril Iza Mahendra, sampai DPR Komisi 3 juga turun dan dibebaskanlah Alfredo ini. Itu baru atensi publik. Kalau ini mereka membuat opini publik, digiring perkara ini ke publik, dibuat narasi-narasi ke publik, namun publik malah muak. Bahkan publik menganggap tangkap karena sudah muak, menganggap terlalu lemah hukum saat ini, polisi terlalu lemah, terlalu mengikutkan. Siapa yang ditakuti oleh polisi ini? Apakah ada penekanan terhadap polisi sehingga tidak berjalan tahapan hukum ini? Ingat, kalau politik tidak ada yang abadi adalah kepentingan. Tapi kalau hukum harus ada kepastian hukum itu sendiri. Tidak bisa di backing ya Bang. Tidak bisa diinikan. Mungkin senior saya tambahannya dari kepastian hukum. Yang kedua, manfaat hukum. Kalau nggak ada penangkapan, apa manfaat hukum dibikin undang-undang itu? Nggak bermanfaat, nggak ada makin menimbulkan tidak ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, tidak ada manfaat. Nah yang ketiga, tujuan hukum tidak tercapai. Apa? Rasa keadilan. Itu yang dimaksud mewakili masyarakat, animo masyarakat, pengen tahu, nggak terpenuhi. Karena 3 faktor tadi, manfaat, kepastian, tujuan hukum tidak jalan. Ya, saya ulangi, kepastian hukum, manfaat hukum, dan tujuan hukum, yaitu keadilan. Kalau manfaat hukum ya harus berdaya guna. Dengan adanya hukum itu bermanfaat, munculnya rasa keadilan tadi. Nah, jadi ingat, jaksa, polisi dengan segala hormat, saya lihat polisi sudah bekerja baik dalam arti sudah sampai ke taraf P21, nggak dibalikin lagi P19. Artinya tugas polisi sudah selesai. Sekarang ada bola di jaksa. Pak Jaksa, saya ingatin Burhanuddin, Jaksa Agung, dengan segala hormat, Anda bertanggung jawab untuk supaya ini sampai clear masalah hukum. Kalau ada dari unsur presiden, siapapun dia, melarang Anda, itu Anda berarti telah berlaku tidak adil, mengangkangi hukum, tidak sampai kepada tujuan hukum, tidak sampai manfaat hukum, tidak sampai ada kepastian hukum.
Anda telah melakukan tidak amanah kepada undang-undang. Saya kritik keras itu. Oleh karena itu, tidak ada pandang bulu dalam soal hukum. Jadi kemarin begini Bang. Dulu waktu saya di penjara, siapa yang belain? Kagak ada. Atas izin Allah aja saya bisa bebas. Ya. Dan juga tentu di situ saya akui ada peran Dasko. Nggak mungkin saya nggak akui. Jelas itu. Nah sekarang apa juga ada peran sehingga itu tidak ditahan. Bisa juga logika dibalik itu. Jadi dengan segala hormat, janganlah ada hukum itu dimainkan seperti itu. Saya kira itu aja. Sekarang persoalannya bukan di hukum, persoalannya gesekan politik. Gesekan politiknya ini yang masih kental sekali. Jadi gini Bang, kalau gesekan politik, saya nggak terima Bang. Kenapa? Kena kemarin, kalau tidak ada P21 itu perkara ini tidak naik, dihentikan, dia tidak mau RJ, tidak mau dengan cara rapid. Terus itu tak berarti satu lagi ketika dia meninggal, ini dia ada. Nah sekarang dianggap tidak akan terjadi P21, saya sangat kecewa dan mungkin saya akan ribut juga Bang. Ini kita P21 Kan P21 udah ada. Kan saya dibilang kalau nggak ada P21 dan mereka tidak langsung tahap 2 Bang. Gini Bang, kita ketika SP3 dicaci dimaki, nggak makan, nggak minum, bahkan saya secara pribadi nggak tidur Bang. Dicaci, dibilang termul. Yang ngomong terjal itu Bang, dajal. Jadi kalau kita dibilang termul boleh dong. Yang ngomong termul itu sampai tadi jadi terjal, si Gopur itu bilang termul. Kita jawab ya terjal. Jadi terjal. Oh, termul dajal. Ya, yang dajalnya ya. Jadi artinya kalau terjal itu masih ngomong menganggap P21 tidak ada, itu mustahil. Kenapa? Kenapa harus ada SP3? Oleh karena itulah mesti dipahami Bunda. Gesekan politik logikanya menghambat. P21 ini harusnya sudah ditahan. Kok belum? Jadi indikasinya lihat besok. Kalau sampai tidak ditahan berarti gesekan politik ada. Itu maksudnya. Tapi pihak sana seolah-olah mengolok-olok P21 itu sendiri. Tidak akan ada. Nah, gimana? Makanya oleh karena itu, dengan olok-olok mereka tidak akan bakal ditangkap, tidak akan bakal diproses, harus ada dua hal penting di sini. Satu, periksa Abraham Samad. Karena dia pernah berjanji akan bongkar dan segala macamnya. Dan juga dia waktu awal menjadi terlapor kemudian jadi tidak tersangka. Jadi tidak tersangka. Ada apa? Berarti ada peran yang lebih tinggi dalam konteks kelembagaan polisi yang bisa ngatur-ngatur. Oke? Yang kedua, periksa dari unsur-unsur presiden. Ada nggak yang menghalang-halangi ini untuk tidak ditahan? Karena kan gesekan politik itu tidak mustahil antara Jokowi dengan Prabowo masih ada, minimal di tingkat bawah-bawahnya ini. Ada dugaan itu. Ada dugaan itu. Itu yang saya maksud gesekan politik. Oleh karena itu dua hal ini segera periksa Abraham Samad. Ya, kalau berani menjamin, dia kan berani menjamin tidak akan diproses. Ada omongan dia itu. Kok berarti kalau tidak diproses berarti jaminannya benar dong. Ada sesuatu. Ya, nah, makanya kalau diproses berarti dia tidak benar. Jadi omdo aja. Ya sudah, sekarang harus diproses. Itu logika hukum. Saya nggak ada backing, siapa nggak ada. Saya hanya mohon kepada Allah saja. Ya, difitnah segala macam. Maka logikanya terbalik. Kalau saya difitnah, terima uang, apalagi minta maaf, harus ada bukti data. Di video kayak begini, Egy ngomong minta maaf. Adakah video atau foto pas lagi terima uang kayak si Rismon dapat parcel gitu? Kan begitu. Dan juga yang kedua, mereka kan punya daya intelijen yang kuat, baik di polisi, di tentara ada intelijennya, ada BAIS, ada apa semuanya, ada BIN segala kan, ada juga propam. Nggak mungkin kalau saya terima uang nggak dibongkar, nggak mungkin, ya toh? Dan mana putusan pengadilan itu yang paling penting bos, dianggap saya bersalah. Kalau nggak ada fitnah dong, jahat kalian itu memfitnah orang, ya toh? Dan Jokowi juga nggak bakal suka Egy gue terima duit nggak ngaku misalnya. Dia akan persoalkan walaupun dengan buzzer-buzzer ini nggak ada. Dia pribadi happy aja. Ya, itu penting logika hukum ini. Jadi sekali lagi gesekan politik ini sudah hilang. Juga Abraham Samad lo jangan so jago lah, ya. Berani jamin nggak akan proses. Tampilkanlah. Kalau ini masalah hukum proses lah.
Ya, jangan apa kemudian bermain merasa dengan kekuasaannya dan backing ya. Juga yang di unsur-unsur kepresidenan, hanya cuma dari unsur kepresiden yang bisa meng-hold. Nggak bisa. Kan polisi harus minta izin presiden juga dong. Nggak mungkin nggak. Dia kan bawahannya presiden. Nah, problem seriusnya kalau Roy ditangkap mungkin citra presiden jadi tidak bagus. Misalnya begitu. Mestinya nggak usah mikirin citra. Ini masalah keadilan. Ya, siapapun orangnya kalau untuk keadilan nggak usah citra. Nabi Muhammad berkata atau bersabda, putri Rasulullah Fatimah bila mencuri, aku sendiri yang potong. Kata Nabi Muhammad begitu. Itu artinya memotong istilah nepotisme. Ini apa urusannya? Ya. Jadi oleh karena itu, dengan segala hormat, tidak menuduh, tapi logika politik saya jalan, logika hukum saya jalan. Ini menghambat dua unsur itu yang saya temui. Mungkin ada lagi yang lain, saya tidak tahu. Ya, karena dari pihak yang berwenang juga ada menghubungi saya dari unsur presiden ini, kesannya masih belum rela si Roy ditangkap sama si Tifa. Itu, ente dalamilah di situ. Saya udah nyebut tuh unsur presiden, terus saya tidak masuk siapa. Oke. Jadi dengan terbitnya P21 kemarin, Bang Egy sendiri melihat Roy Suryo ini murni memperjuangkan kebenaran atau memang blunder secara hukum? Saya tidak boleh seuzon, tapi saya pakai data. Roy mengatakan 99,9% palsu. Clear? Ada yang bantah omongan saya? Enggak kan? Kalau 99,9 palsu, dipastikan gugatannya si atau laporan atau apalah namanya dari si Roy, tuduhannya dipastikan benar. Pertanyaan seriusnya, kalau sudah yakin 99,9, kenapa minta dihentikan? Kenapa minta dihentikan? Atau seperti ini tidak mau diproses? Tifa juga begitu, takut mau diproses, malah nawarin diri jadi dokternya Jokowi. Iya. Bagaimana dokter kok nawarin diri? Nggak bener lah itu. Ini kan contoh yang sederhana. Nggak main-main, logika hukum. Saya mendukung Roy, saya ulangi nih. Walaupun saya ada masalah dengan, tapi saya dukung dia. Buktikanlah 99,9% itu palsu. Buktikan. Dan buktikan itu di pengadilan. Kenapa lo takut ke pengadilan? P21 kan harusnya ke pengadilan. Itu aja poin penting itu, Roy. Jangan terus pakai belagu-belagu gitu segala macam. Nah sekarang begini Bang, mau palsu mau apa, kalau yang punya ijazah itu adalah UGM menyatakan itu benar asli dari keluaran dia, terus kita mau apa Bang? Nggak ada, itu nggak penting. Yang penting itu pengadilan. UGM nggak penting, cuma nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena semua harus data dibawa ke pengadilan. Hakim lah yang penting. Yang menentukan. Iya, itu namanya, iya itu namanya mekanisme hukum. Oleh karena itu Roy, kok gentle dong? Tunjukkan 99 itu apa saja. Itu pun sudah dibantah sama si Rismond. Kan mereka tadi satu kubu, pakai logika ya. Buku sekian banyak halaman, kurang lebih 400-an lebih. Ya, itu yang dibikin oleh Rismond. Sebenarnya cuma 29 halaman dibikin kata pengantar duluan saja. Mana? Dan sekarang si Rismond sudah menyatakan bukunya salah. Masa Rismond salah kemudian si Roy bisa benar sendiri? Ya ini kan mungkin. Gimana logikanya? Itu logikanya. Jelas ya? Bang, berbicara buku nih yang menarik. Kan Bang Rismond mengeluarkan terkait bantahan semua ya. Dan di situ ada beranggapan keuntungan buat Bang Rismond terkait royalti. Itu menyikapinya gimana Bang? Itu dua hal yang berbeda. Soal buku, Rismond kalau sudah mendeklir bahwa dirinya salah, itu Rismond musuhnya yang digugat. Telah menipu kebenaran, menjual kebohongan. Iya dong. Netizen yang sudah pernah beli boleh gugat. Kenapa? Saya beli kebohongan salah. Boleh gugat sih. Yang kedua, soal royalti itu soal bisnis. Saya nggak ikut campur urusan begitu. Jadi itu cara berpikir hukum tuh begitu, nggak ada like and dislike. Objektif, sistematis, toleran. Kemudian jujur, benar, adil.
Jubedil. Itu teori saya. Yang penting Rizwan kan bertanggung jawab dengan omongannya. Gentle dia. Gentle dia. Ibarat kata Dia ngaku salah, ya, salah. kalau memang kita salah di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Makanya kalau si Roy dan Tifa selama ini bersama dengan Rizwan dan